Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Li Qianmei akhirnya pergi bersama ayahnya, Blue Dream. Selir kelima dibawa pergi oleh Blue Dream. Mereka akan kembali ke klan Sutra Biru dan membawa seluruh klan mereka kembali ke sini. Mereka kemudian akan memilih suatu area di alam batin untuk menjadi rumah baru bagi klan Sutra Biru. Dengan Dao Master Blue Dream di sini, meskipun dia terluka, tidak akan ada bahaya kecuali penguasa bertindak secara pribadi. Bahkan penguasa tidak akan berani memaksakan Dao Master Blue Dream terlalu banyak karena hati Dao-nya tidak lagi cacat. Karena Dao Master Blue Dream bisa memasuki Arcane Tribulan selama dia menginginkannya. Begitu Arcane Tribulan dimulai, bahkan penguasa pun harus mundur. Li Qianmei menghilang ke alam luar bersama ayahnya. Setelah keduanya pergi, cahaya biru di luar formasi perlahan menghilang dan sistem bintang menjadi gelap kembali. Ketika Li Qianmei pergi, dia sangat senang. Senyumannya sama seperti masa lalu. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan lembut. Inilah pria yang dipilihnya. Dia tidak menyesalinya sebelumnya dan dia tidak akan menyesalinya sekarang. Bahkan jika dia mati karena ini, dia tetap tidak akan menyesalinya. Inilah kepribadian Li Qianmei. Saat ini, di dalam formasi roda, hanya Wang Lin dan Mu Bingmei yang tersisa. Dia telah menyaksikan semua yang terjadi, dan pikirannya kacau. Tidak ada kata-kata yang bisa terucap di antara mereka berdua. Setelah sekian lama, Mu Bingmei membuka mulutnya untuk memecah keheningan, tetapi Wang Lin menutup matanya untuk mengolah dan memahami merobek surga. Kata-kata Mu Bingmei hilang di mulutnya dan dia tidak pernah berbicara. Kepribadiannya tidak sama dengan Li Qianmei, dia berbeda dari Xi Zifeng dan bahkan dari kupu-kupu merah. Dia adalah dirinya sendiri, Mu Bingmei. Tak lama kemudian, 5 bulan dari setengah tahun terakhir berlalu, hanya menyisakan 1 bulan. Pada hari ini, Mu Bingmei berdiri. Tidak ada komplikasi di matanya, mereka jelas. Dia memandang Wang Lin untuk waktu yang lama. Hati-hati, ini adalah hal pertama yang dia katakan dan satu-satunya. Setelah itu, Mu Bingmei berbalik dan berjalan menuju Brilliant Fight. Dia adalah orang suci dari Brilliant Fight, jadi dia harus kembali ke Brilliant Fight. Seolah-olah dia telah menemani Wang Lin selama 11 bulan hanya untuk mengucapkan satu kalimat itu. Mu Bingmei pergi sebelum tahun berakhir. 11 bulan, masih kurang 1 bulan. Mu Bingmei mengingat bulan ini dan meletakkannya di samping. Sosok kesepiannya yang melintasi bintang-bintang tampak sangat kesepian dan suram. Dia merasa lemah, dan siapapun yang melihatnya akan merasakan sakit hati. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia iri pada Li Muwan, dia juga iri pada Li Qianmei. Li Qianmei masih memiliki ayahnya, dan Li Muwan memiliki Wang Lin, tapi dia tidak memiliki siapapun. Rumahnya telah hilang, gurunya telah pergi, dan semua orang yang dia kenal, mereka yang menemaninya saat dia tumbuh dewasa, semuanya telah meninggal. Jika ada seseorang, maka itu adalah Wang Lin. Itu adalah fakta yang tidak dapat diubah, karena dia adalah ibu Wang Ping. Bahkan jika aku mati, tidak akan ada yang tahu. Ping Er juga membenciku. Ekspresi Mu Bingmei menjadi redup saat dia berjalan semakin jauh. Baru setelah sosok Mu Bingmei menghilang, Wang Lin membuka matanya. Dia melihat kemana dia menghilang dan merenung dalam diam. Wang Lin tidak lagi merasa benci terhadap Mu Bingmei, tapi juga tidak ada cinta. 1 bulan lagi, mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat ruang di depannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke titik di antara alisnya. Dengan ini, Wang Lin gemetar dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Saat suara letupan bergema, tubuh Wang Lin menjadi buram dan berubah menjadi ilusi. Seolah-olah dua Wang Lin saling tumpang tindih, dan tumpang tindih tersebut menjadi tidak stabil karena hal itu. Setelah beberapa napas, sosok itu berubah dan Wang Lin lainnya muncul. Sosok yang tumpang tindih itu terpisah dan suara letusannya hilang. Keburaman menghilang dan dua Wang Lin yang identik muncul. Yang duduk di sana adalah tubuh asli Wang Lin, yang memiliki dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno yang memiliki warisan dari bintang kuno. Yang berdiri adalah tubuh penggarapnya. Ada suatu masa di mana Wang Lin selalu seperti ini.
Tubuh aslinya dikultivasikan, sementara avatarnya keluar. Dengan cara ini, dia mengolah keduanya secara bersamaan. Sudah lama sekali dia tidak melakukan ini, tapi sekarang avatarnya sudah keluar lagi. Tubuh aslinya dan avatarnya saling memandang. Sesaat kemudian, avatarnya menghilang dan masuk ke alam batin. Tubuh aslinya memejamkan mata dan duduk di dalam formasi untuk berjaga selama sebulan terakhir. Wang Lin berjalan melewati sistem bintang dengan jubah putih. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi tingkat kultivasinya masih Spirit Void tahap pertengahan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah. Dia saat ini adalah seorang kultivator murni. Dia tidak akan bisa membunuh musuh dengan tubuhnya, dia harus mengandalkan mantranya. Ini adalah bulan terakhir sebelum 4 jenderal besar keluar dari alam surgawi kuno, dan masih ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya perlu mereformasi 4 alam surgawi menjadi alam surgawi baru. Mulai sekarang, para penggarap alam batin akan tinggal di alam surgawi dan akan mampu memadatkan Joss Flames. Semua kultivator yang lahir mulai sekarang dapat berkultivasi menjadi dewa. Setelah mereka mencapai tahap formasi jiwa, mereka dapat pergi ke alam surgawi untuk berkultivasi. Ekspresi Wang Lin serius saat dia bergerak melalui alam batin. Selama berabad-abad, hanya penguasa alam tertutup sebelumnya yang pernah melakukan hal ini. Dia telah menciptakan 4 alam surgawi sehingga para penggarap alam batin dapat mengumpulkan Joss Flames. Namun, ketika dia meninggal, 4 alam surgawi runtuh dan alam batin tidak dapat lagi mengumpulkan Joss Flames. Namun, sekarang berbeda. Wang Lin telah menghancurkan formasi penyegel alam dan aura sistem bintang kuno telah membanjiri. Batasan Joss Flames di alam batin telah hilang, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk mereformasi alam surgawi. Sebelum dia, ada orang lain yang ingin melakukan ini, tapi kondisinya tidak tepat. Mereka tidak memiliki harta karun penguasa alam tertutup, dan pada saat itu, formasi penyegel alam belum cukup lemah. Wang Lin melangkah maju. Tempat pertama yang dia datangi adalah alam surgawi angin di lautan awan. Dunia angin surgawi terpelihara dengan baik dan dihuni oleh sejumlah besar binatang nyamuk. Tingkat kultivasi Wang Lin saat itu tidak cukup tinggi untuk mengguncang alam itu, tapi sekarang dia bisa. Selain itu, berkat koneksinya, Wang Lin mengetahui bahwa binatang nyamuk yang terpisah darinya selama pertempuran saat itu telah bertahan dan menetap di alam surgawi angin. Dengan satu langkah, riak bergema dan Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh di dalam lautan awan di pintu masuk alam surgawi angin. Kembali ke tempat yang dikenalnya, Wang Lin memasuki celah dan bergegas ke alam surgawi angin. Angin seperti pisau menderu-deru melalui Wind Celestial Realm. Isakan angin adalah satu-satunya suara di sini. Angin sepi bergerak melintasi langit. Debu di bumi terkelupas selapis demi selapis oleh angin hingga tidak ada lagi debu yang tersisa. Wang Lin maju ke depan tanpa ragu-ragu, rambut putihnya melambai saat dia bergerak. Angin tidak mampu menghentikan Wang Lin, dan tidak hanya tidak dapat menghentikannya, tetapi angin pun runtuh di hadapannya. Wang Lin berada di udara di Wind Celestial Realm. Dia berbelok ke kiri dan menunjukkan senyum bahagia. Angin di sebelah kirinya menderu-deru dan garis hitam mengalir ke arahnya. Garis hitam ini adalah puluhan ribu binatang nyamuk, membentuk pemandangan yang mengejutkan. Di depan adalah binatang nyamuk ganas yang tingginya ribuan kaki. Matanya dipenuhi kegembiraan, dan ketika melihat Wang Lin, tubuhnya mulai bergetar. Raungan tajam bergema saat binatang nyamuk itu berlari ke depan, langsung bertabrakan dengan Wang Lin. Angin yang tercipta dari gerakannya seperti pisau di wajah Wang Lin. Khususnya, pemandangan saat ia melaju ke depan sudah cukup untuk membuat takut siapapun yang melihatnya. Binatang nyamuk ini sudah terbiasa dengan tubuh kuat Wang Lin, jadi ia berlari ke depan dengan penuh semangat. Wang Lin hanya bisa tersenyum masam. Dia hanya ada di sini dengan avatarnya, jadi dia tidak bisa menahan pelukan ganas binatang nyamuk itu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menepuk ke depan. Riak bergema dan mengelilingi binatang nyamuk itu saat ia menutupnya. Hal ini menyebabkan binatang nyamuk itu melambat. Binatang nyamuk itu mendesis gembira ketika tiba di sebelah Wang Lin. Mulutnya mulai menggosok Wang Lin, dan jauh di dalam tatapannya yang bersemangat terdapat rasa keterikatan yang mendalam.
Wang Lin memang tuannya, tapi dia lebih seperti orang tua. Pikiran ini sudah tertanam dalam jiwa binatang nyamuk itu dan tidak akan pernah hilang. Wang Lin telah menyaksikannya tumbuh dewasa, dan setelah merenung sebentar, dia menebak beberapa hal. Oke, bawa aku ke bagian terdalam dari alam surgawi angin. Wang Lin tersenyum. Mata Raja Nyamuk berbinar dan ia melanjutkan perjalanannya. Itu bergerak dalam sekejap dan dengan cepat melesat ke depan. Puluhan ribu binatang nyamuk segera menyusul, dan badai binatang nyamuk menyerbu ke depan. Kecepatan Raja Nyamuk jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat Wang Lin berdiri telentang, dia melihat lebih dekat. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Meskipun binatang nyamuk itu tidak lemah saat itu, kekuatannya tidak sekuat sekarang. Ia sangat dekat dengan kultivator langkah ketiga, sama kuatnya dengan kultivator Heaven's Blade kelima. Perubahan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Sepertinya binatang nyamuk itu tinggal selangkah lagi untuk berubah menjadi kekuatan yang menakutkan seperti kultivator langkah ketiga. Ini di luar dugaan Wang Lin. Keberuntungan apa yang diperolehnya hingga mencapai kemajuan sebanyak itu? Sementara Wang Lin sedang merenung, binatang nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh saat terbang melewati pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya sangat akrab dengan tempat ini, dan itu membawa Wang Lin ke kedalaman Wind Celestial Realm. Wang Lin pernah ke sini sebelumnya, dan dia segera melihat kabut tebal di depan. Ada celah besar di dalam kabut. Keretakan ini mengarah ke tempat yang tidak diketahui dan mengeluarkan aura dingin. Ada beberapa benua di bawah kabut, dan benua itu tetap sama. Salah satu benua sebelumnya pernah memiliki patung berbentuk manusia. Namun, tidak ada jejak patung itu sekarang. Mayat seekor nyamuk setinggi 10.000 kaki tergeletak di atas sebuah benua. Matanya terbuka, tapi tidak ada cahaya di dalamnya, dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Saat Wang Lin melihat ini, matanya menyipit. Raja Nyamuk membawa Wang Lin ke dalam kabut dan mendarat di samping mayat. Mulutnya menusuk ke dalam mayat, dan saat dihirup, tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Puluhan ribu binatang nyamuk mengepung mereka, namun tidak satu pun dari mereka yang berani maju dan menyerap. Wang Lin melompat turun dan berdiri di samping mayat binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk ini sudah mati bertahun-tahun, namun tubuhnya belum membusuk. Sebaliknya, tampak kering, namun masih mengandung sari binatang nyamuk. Meski sudah mati, ia masih mengeluarkan tekanan yang kuat. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan tekanan ini, dan itu mirip dengan tekanan yang akan diberikan oleh seorang kultivator langkah ketiga. Setelah mengamatinya sebentar, Wang Lin melihat luka fatal yang menyebabkan kematiannya di lehernya. Cederanya berupa 3 lubang, masing-masing seukuran jari. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, akan sangat sulit menemukan cedera ini. Pupil Wang Lin menyusut dan dia tiba di samping lukanya. Dia melihatnya sangat lama sebelum perlahan memasukkan 3 jari ke dalam 3 lubang kecil itu. Mereka sangat cocok. Ketiga lubang kecil ini memang dibuat dengan menembus 3 jari. Mantra macam apa yang bisa membunuh binatang ini dengan 3 jari? Mata Wang Lin berbinar, dia pernah melihat binatang ini sebelumnya. Itu adalah binatang nyamuk raksasa yang berjuang untuk terbang keluar dari celah tersebut. Ukurannya berbeda dari sebelumnya, tapi auranya sangat mirip. 3 jari, aura dari 3 jari yang tersisa pada binatang ini terasa familiar. Aku merasa seperti pernah merasakan ini di suatu tempat sebelumnya. Binatang nyamuk di samping Wang Lin menarik mulutnya dari bangkai nyamuk, terlihat sangat puas. Ia memandang Wang Lin sebelum terbang ke udara dan mengarahkan mulutnya ke celah raksasa di dalam kabut. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya berbinar saat dia melihat celah di kabut. Raja Nyamuk mendesis dan terbang menuju celah. Wang Lin melangkah maju, mengikuti Raja Nyamuk, dan mereka berdua tiba di tepi celah pada saat yang bersamaan. Meski berada di dalam kabut, rasa dingin yang datang dari celah tersebut menyebabkan Wang Lin menjadi waspada. Dia tidak langsung masuk. Sebenarnya, dia tidak datang ke alam surgawi angin untuk menyelidiki keretakan ini. Namun, sekarang dia ada di sini dan telah melihat mayat nyamuk bersama dengan aura familiar dari ketiga jarinya. Wang Lin mulai merasa ragu terhadap keretakan ini. Apa sebenarnya yang ada di dalam celah ini? Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengamati celah raksasa ini dari dekat.
Saat dia mengamati, Wang Lin perlahan menemukan ada yang tidak beres. Tepi celah tersebut memiliki pinggiran yang bergerigi, namun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa celah tersebut dulunya terhubung pada beberapa titik. Sambil merenung, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. Dia meremasnya dan terdengar suara retakan dari batu giok itu. Batu giok itu terbelah menjadi dua, dan mungkin ada tepi yang tidak beraturan di sepanjang retakan. Ketika dia menyatukan kembali kedua batu giok itu, semuanya sudah lengkap sekali lagi. Kemudian Wang Lin menyuntikkan sebagian budidayanya ke dalam batu giok dan merekatkannya kembali. Sekarang dia hanya bisa melihat beberapa retakan halus. Menatap batu giok itu, mata Wang Lin berbinar dan dia meremasnya lagi. Giok itu terbelah menjadi dua sekali lagi. Beberapa bagian yang direkatkan terpisah, namun tepian baru juga terbentuk. Sambil memegang batu giok itu, Wang Lin melihat dari dekat, lalu dia melihat ke tepi celah raksasa sekali lagi. Matanya perlahan menjadi cerah. Mirip sekali, keretakan ini pasti sudah dirobek lalu diperbaiki kembali, tapi kemudian terkoyak lagi. Hasilnya, tepian ini dibuat. Kali kedua itu dibongkar adalah saat runtuhnya alam surgawi angin, menjadikannya surga bagi binatang nyamuk. Lalu kapan pertama kali celah itu dibuka? Siapa yang membukanya? Sebuah desisan membuyarkan lamunan Wang Lin. Binatang nyamuk Wang Lin berkeliaran di luar celah dan sepertinya benar-benar ingin masuk. Ia kembali menatap Wang Lin dengan ekspresi bersemangat. Lupakan saja, mari kita masuk ke dalam dan melihat. Wang Lin memandangi binatang nyamuk itu dan mengangguk. Binatang nyamuk itu mendesis lalu terbang ke dalam celah. Dari pergerakannya, ini bukan pertama kalinya dia masuk ke dalam. Sepertinya ia telah masuk ke dalam lebih dari sekali selama 100 tahun terakhir. Wang Lin mengangkat kakinya, tapi dia sangat berhati-hati. Kehati-hatian ini telah menemaninya sepanjang hidupnya dan tidak akan berkurang karena peningkatan tingkat kultivasinya. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia memahami betapa misteriusnya dunia ini. Setelah memasuki celah tersebut, aura dingin mengelilinginya. Mata Wang Lin menyipit dan dia mengaktifkan kultivasinya. Dengan satu sapuan, dia membeku dan matanya bersinar terang. Bagian dalam celah itu adalah dunia terang dengan oval besar bercahaya. Oval ini adalah telur binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Telur nyamuk memenuhi area tersebut dan dipenuhi binatang nyamuk yang menunggu untuk bangun. Sekilas jumlahnya ada jutaan. Semakin dalam, semakin banyak telurnya, dan semakin besar ukurannya. Bahkan ada telur berukuran ribuan kaki, dan binatang nyamuk di dalamnya memancarkan cahaya keemasan. Mereka telah sepenuhnya terbentuk dan sepertinya siap untuk bangun. Saat binatang nyamuk Wang Lin masuk, ia mendesis riang dan bergegas menuju seutas telur. Mulutnya yang besar menempel di telur dan menyedot semuanya. Saat Wang Lin melihat semua ini, dia mengerti mengapa binatang nyamuknya berubah begitu banyak, itu semua karena tempat ini. Ketika akal sehatnya menyebar, dia langsung melihat seluruh tempat ini. Saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan tiba-tiba mendongak. Tempat ini tidak terlalu besar tapi seperti lorong yang panjang dan sempit. Sisi lorong ini sangat suram dan terdapat beberapa bagian yang rusak di sisinya, sehingga seolah-olah lorong ini bisa runtuh kapan saja. Salah satu ujung lorong itu adalah tempat Wang Lin berada, dan ujung lainnya berada jauh di dalam. Bahkan perasaan Wang Lin tidak bisa menyebar ke sana, dan dia hanya bisa melihat secara samar-samar sebuah pintu batu raksasa. Ada selembar kertas di pintu ini. Itu adalah jimat kertas yang membuatnya tetap tersegel. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berjalan maju dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ujung lorong, 1000 kaki dari gerbang batu. Tidak ada perasaan yang bisa menyebar melewati titik ini, dan tekanan kuat mencegah siapapun untuk masuk. Wang Lin berdiri 1000 kaki jauhnya, menatap pintu batu di depannya, dan matanya menjadi serius. Pintu batu ini tampak sangat tua dan juga terdapat kata-kata rumit di atasnya. Dia belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, tapi dia bisa merasakan aura kuno yang terpancar dari kata-kata ini. Setelah mengamati dengan cermat, dia melihat bahwa pintu batu itu tampaknya tidak berdiri sempurna di sana.
Sebaliknya, seolah-olah seseorang telah memaksa pintu batu itu berada di sini agar dapat menopang bagian ini dan membiarkannya ada selamanya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melangkah maju ke area 1000 kaki. Saat dia masuk, ekspresinya berubah. Tekanan kuat keluar, membuat langkahnya sulit untuk mendarat. Mata Wang Lin berbinar. Tempat ini aneh, dan bahkan sampai sekarang, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kaki kanannya tiba-tiba mendarat dan seluruh lorong bergemuruh. Setelah satu langkah, dia mengambil langkah lain, dan setiap langkah melintasi beberapa puluh kaki. Dalam sekejap mata, dia tiba di tengah jarak 1000 kaki ini. Di sini, suara letupan keluar dari tubuhnya seolah-olah dia akan pingsan. Dia tidak ada di sini dengan tubuh dewa kuno, jadi dia tidak bisa menahan tekanan jika dia melangkah lebih jauh. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan duduk, lalu dia menutup matanya dan menunjuk ke antara alisnya. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar dan pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan kemudian cahaya darah bersinar. Cahaya darah adalah pedang darahnya. Wang Lin menyatukan jiwa asalnya dengan pedang darah. Dengan perlindungan pedang darah, jiwa asal Wang Lin terbang melewati 500 kaki terakhir dan menuju gerbang batu. Untuk pedang darah dan jiwa asalnya, jarak 500 kaki ini berlalu dalam sekejap. Kekuatan penolakannya sangat mengejutkan. Ia terus membombardir pedang darah dalam upaya untuk menghancurkan jiwa asal Wang Lin. Pada 100 kaki terakhir, kekuatan penolakan mencapai tingkat yang mengerikan. Pedang darah bergetar dan jiwa asal Wang Lin hendak didorong keluar dari dalamnya. Jiwa asalnya bertahan dan pedang darah menghantam sisi lorong untuk menstabilkan dirinya. Meski telah menusuk ke samping, pedang darah itu masih terdorong ke belakang. Jarak 100 kaki sudah sangat dekat bagi Wang Lin. Jiwa asalnya muncul di atas pedang darah dan dia menatap gerbang batu dan jimat kertas di atasnya. Mengamatinya dengan cermat, Wang Lin hampir yakin bahwa seseorang telah menempatkan gerbang batu ini di sana kemudian, dan tujuannya adalah untuk mendukung bagian ini. Ada juga jimat kertas di pintu batu. Kekuatan penolakan datang dari jimat kertas. Perannya adalah untuk menutup pintu sehingga tidak ada yang bisa masuk dari luar atau keluar dari dalam. Tempat apa yang ada di luar pintu? Wang Lin berpikir cepat, tapi pedang darah itu masih didorong ke belakang. Akibatnya, Wang Lin berpindah dari 100 kaki dari pintu menjadi 200 kaki. Pedang darah itu didorong keluar dari sisi lorong hingga jaraknya 500 kaki. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan matanya terbuka. Jika tubuh asliku ada di sini, meskipun jarak 500 kaki akan sulit, aku bisa berjalan ke pintu dengan menggunakan mantra abadi. Namun, jika aku pergi sekarang untuk menyatu dengan tubuh asliku, itu akan membuang banyak waktu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Selama masa kultivasinya, dia tidak pernah tunduk pada kekuatan apapun. Pada saat ini, dia mendengus dingin dan matanya tertutup rapat. Guntur di mata kirinya menyala dan esensi gunturnya muncul. Pada saat yang sama, api di mata kanan Wang Lin berkobar, memperlihatkan nyala api yang menyala-nyala. Dia mengangkat tangannya saat dia duduk di sana. Tangan kirinya adalah kehidupan dan tangan kanannya adalah kematian. Telapak tangan yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangan yang tertutup adalah akibat karma. Matanya terbuka dan tertutup ketika esensi benar dan salah berputar di sekelilingnya. Pada akhirnya, aura pembantaian yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Esensi keenamnya, esensi pembantaian, keluar. 6 esensi yang terkondensasi di antara alisnya dan pusaran di antara alisnya muncul lagi sebelum jiwa aslinya keluar. Jiwa asalnya kembali ke pedang darah dengan 6 esensi. Guntur menyambar, api menyala, 3 esensi halus berputar mengelilinginya, dan esensi pembantaian membuka jalan. Pada saat ini, pedang darah menyerbu ke arah pintu batu yang berjarak 500 kaki. Saat ia menyerang ke depan, kekuatan penolakan menjadi lebih kuat, namun tidak bisa menghentikan kekuatan penuh budidaya Wang Lin. Jiwa asalnya seperti pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, dia mendekat hingga 100 kaki, tapi kali ini dia tidak berhenti, dia menyerang ke depan. Dalam sekejap, pedang darah itu menusuk langsung ke pintu batu. Pedang itu menembus 3 inci ke dalam pintu batu.
Ada desas-desus saat pedang itu bergetar hebat dan kekuatan penolakan yang kuat keluar. Itu bertabrakan dengan 6 esensi Wang Lin dan ingin menghancurkan jiwa asalnya. Saat pedang darah menembus jimat kertas dan masuk 3 inci ke dalam pintu batu, jiwa asal Wang Lin merasakan aura yang bukan milik gua, tetapi dia sangat familiar dengannya. Ini adalah aura benua astral abadi, tempat yang dijelajahi oleh akal tepat setelah dao mimpinya berakhir. Benua astral abadi, sebuah dunia yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah ukuran alam dalam dan luar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para penggarap langkah ketiga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melintasinya. Benua astral abadi dikenal sebagai tempat paling spektakuler di alam semesta. Di bagian timur benua astral abadi, terdapat pegunungan tak berujung. Itu tertutup kabut dan dipenuhi energi surgawi. Burung dan bunga memenuhi area tersebut dan burung bangau terbang menari di langit. Ukuran pegunungan ini setara dengan sekitar 10% Brilliant Void Star System. Pegunungan itu tampak tak berujung, tapi itu hanyalah setitik debu dibandingkan dengan seluruh benua astral abadi. Ada sebuah gunung di pegunungan yang menusuk ke langit seperti pedang, mengarah ke atas. Meski terlihat tinggi tanpa henti dari dekat, tetap saja terlihat seperti bukit kecil dari jauh. Ada sekelompok besar istana di bukit ini. Ini adalah cabang sekte di benua astral abadi. Sekte ini disebut Sekte Guiyi. Sekte ini hampir sama dengan 7 sekte Dao, tidak bisa dianggap sebagai sekte besar. Saat ini, di dalam alun-alun utama cabang ini, ada jam raksasa setinggi 10.000 kaki yang mengambang di sana. Terlihat sangat megah dari kejauhan. Namun, pada saat ini, jam bergetar dan dengungan yang menggema di seluruh sekte datang darinya. Beberapa sinar cahaya segera terbang dari istana sekitarnya. Ketika mereka tiba, cahaya berwarna darah yang mengejutkan muncul dari jam. Saat cahaya darah muncul, itu memancar dengan terang. Seolah-olah cahaya ini telah meninggalkan benua astral abadi terlalu lama, tapi hari ini cahaya itu kembali lagi. Ujung pedang merah tua muncul di dalam cahaya darah. Itu telah menusuk 3 inci melalui jam, dan cahaya darah yang mengejutkan datang darinya. Pedang Yemo, salah satu sinar cahaya datang lebih cepat dari yang lain dan langsung mendekat. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan jubah aneh. Matanya bersinar dan puncak budidaya Arcane Void-nya menyebar. Ada sedikit kekuatan Arcane Tribulan yang berasal dari budidaya Arcane Void miliknya. Jelas sekali orang ini telah melewati Arcane Tribulan dalam jumlah yang tidak diketahui. Saat dia mendekat, sinar cahaya yang tersisa tiba, menampakkan 8 orang. Mereka semua berdiri di bawah jam dan menatap ujung pedang yang menembus dengan tatapan aneh. Di bawah tatapan mereka, ujung pedang perlahan ditarik kembali dan cahaya darah menghilang dari jam, hanya menyisakan bekas yang akan bertahan selamanya. Semua orang diam-diam merenung sambil menatap jam dengan dingin. Semua orang diam. Salah satu dari mereka perlahan berkata, "Kakak senior, haruskah kita membuka jam pil timur ini?" "Tidak perlu untuk saat ini." Sebelum Kakak Ma membawa beberapa orang dan pergi, dia berkata bahwa jam ini tidak boleh dibuka. Dia akan kembali sendiri. Tampaknya rumor bahwa Yemo dibujuk ke dalam gua 7 Dao Sekte adalah benar. Penguasa 7 warna itu meninggalkan rekan Dao-nya dan menyegel 7 Sekte Dao. Dia pasti mendapatkan harta yang berharga. Kakak senior Ma mempelajari ini sejak lama dan menggunakan harta Sekte Guiyi saya untuk membuka jalan menuju gua. Dengan tingkat dan metode kultivasi kakak senior Ma, kami tidak perlu khawatir. Di dalam lorong yang aneh, pedang darah keluar dari pintu batu, dan jiwa asal Wang Lin terkejut. Kekuatan penolakan membuat pedang itu mundur sejauh 500 kaki. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dan kemudian dia mengambil pedang dan mundur 1000 kaki. Wang Lin melihat ke pintu batu dengan ekspresi serius dan detak jantungnya semakin cepat. Kultivasi penuhnya aktif dan dia sangat waspada. Dia merasakan sensasi mulutnya menjadi kering. Setelah sekian lama, dia melihat masih belum ada perubahan pada pintu batu itu. Saat itulah dia akhirnya menghela napas dalam-dalam. Benua astral abadi. Di luar gerbang batu ini ada benua astral abadi. Wang Lin melihat ke lorong di sekitarnya dan pencerahan muncul di matanya.
Awalnya aku mengira ini adalah pintu menuju gua penguasa surgawi 7 warna. Namun, kini jelas bahwa ini bukanlah pintunya, melainkan sebuah lorong yang dibuka oleh orang lain. Wang Lin menatap pintu batu yang berjarak 1000 kaki dengan ekspresi muram saat dia mundur. Saat dia bergerak, rangkaian telur nyamuk mengeluarkan kilatan cahaya, menyebabkan seluruh tempat ini terlihat sangat aneh. Bagian ini seharusnya tidak ada. Seseorang membuka lorong ini langsung ke dalam gua penguasa surgawi 7 warna. Siapa yang membuka lorongnya? Mata Wang Lin berbinar dan otaknya mulai bekerja. Dia dengan cepat mencari pikirannya, mencari jejak petunjuk. Melalui petunjuk ini, Wang Lin mulai menyimpulkan apa yang terjadi saat itu. Siapa itu? Apakah orang gila? Atau orang lain? Wang Lin mundur dan tiba kembali di tempat binatang nyamuk itu sedang menyerap telur. Binatang nyamuk itu tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Lin dan masih dengan senang hati menyerapnya. Tubuhnya bersinar saat perlahan mencerna apa yang diserapnya. Saat Wang Lin mundur ke tepi celah dan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Petir bergemuruh di benaknya saat dia mengingat sesuatu. Di klan Guntur tersebar, saya mengetahui bahwa dahulu kala, sekelompok orang misterius muncul. Mereka mengenakan pakaian aneh dan memiliki mantra serta harta yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika saya menyerap petir abadi, saya melihat ingatannya dan melihat gambaran samar-samar dari sekelompok orang itu. Ada juga Soul Lasher. Cambuk itu adalah harta karun milik mereka. Saya berpikir untuk pergi ke planet 5 elemen untuk menemukan Naduo. Pemimpin kelompok itu tampak seperti Naduo. Dari berita tentang klan Guntur tersebar, para penggarap misterius itu datang dari luar sistem bintang kuno. Namun, tidak ada apapun di luar, jadi mereka jelas adalah pembudidaya dari benua astral abadi. Mata Wang Lin bersinar terang dan pikirannya menjadi jernih saat dia terus menganalisis. Dia tidak mendengar kata-kata orang-orang di sekte Guiyi, tetapi saat Wang Lin terus menganalisis, dia secara bertahap mulai memahami kebenarannya. Spekulasi yang berani muncul di hatinya. Penguasa surgawi 7 warna dari 7 sekte Dao memenangkan Dao surgawi dan meninggalkan mitra Dao-nya. Dia menyegel 7 Dao sekte dan memahami Dao surgawi di dalam guanya. Namun, perilakunya menyebabkan orang lain curiga. Pada hari tertentu, seseorang dengan bakat luar biasa di benua astral abadi menggunakan metode khusus untuk membuka jalan langsung ke gua penguasa surgawi 7 warna. Mereka tiba melalui jalur ini. Orang-orang ini adalah para penggarap misterius yang ditemui oleh klan Guntur tersebar. Mereka pertama kali tidak muncul di alam luar, melainkan di alam surgawi angin. Namun, tak seorang pun di alam surgawi angin memperhatikan penampilan mereka. Mereka menyegel bagian ini dan meninggalkan alam surgawi angin. Mungkin mereka telah mencari alam batin, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan formasi penyegel alam dan pergi ke alam luar. Kemudian, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka menghilang. Setelah sekian lama, keempat alam surgawi runtuh dan jalan yang disegel mengalami kerusakan. Mungkin itu selalu tidak stabil, atau jalan menuju tempat lain terbuka. Ada banyak kemungkinan, tetapi hasil akhirnya adalah menarik sekelompok nyamuk dari tempat yang tidak diketahui. Nyamuk binatang buas ini berkembang biak di dalam lorong dan membuka segelnya. Mereka bergegas ke alam surgawi angin yang runtuh dan menduduki tempat ini. Berbagai gambaran muncul di benak Wang Lin. Itu semua hanyalah ilusi, hal-hal yang dia bayangkan. Dia melihat ke ujung lorong dan merenung. Ini kedua kalinya celah ini terbuka. Namun, jelas orang-orang ini masih ada di gua ini, dan mereka belum pergi. Kalau tidak, pintu dan lorong batu ini tidak akan ada. Mereka akan menyegelnya sepenuhnya dan tidak meninggalkan jejak sehingga tidak dapat dideteksi di masa depan. Karena mereka belum pergi, di mana mereka? Planet 5 elemen. Mereka belum menemukan apa yang mereka inginkan. Mungkin yang mereka inginkan sama dengan 7 warna Dao dan hantu Tuazan. Tubuh Wang Lin bergerak dan tangan kanannya meraih ke arah nyamuk. Dia akan membawa nyamuk keluar dari celah bersamanya. Namun, binatang nyamuk itu memperlihatkan tatapan enggan saat melihat semua telurnya. Ia mendesis pada Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat jutaan telur nyamuk. Matanya berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Hembusan angin menerpa lorong itu, menyebabkan telur-telur itu menghilang.
Mereka dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Raja Nyamuk mendesis riang dan tidak lagi enggan untuk pergi saat ia mengikuti Wang Lin keluar dari celah. Di luar, di alam surgawi angin menderu dan kabut menutupi celah tersebut. Wang Lin berdiri di samping celah dan tangannya membentuk segel. Kemudian kedua tangannya mengatup dan tepi celah itu bergetar. Segera, keretakan itu menutup dan menyatu kembali. Setelah menutup celah tersebut, tangan kanan Wang Lin mulai membentuk segel hingga menjadi buram. Pembatasan yang tak ada habisnya muncul, mendarat di celah tersebut. Dalam sekejap mata, segel yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menutupi celah tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin diam-diam merenung sebentar tapi masih merasa khawatir. Dia mengangkat tangan kanannya ke arah kehampaan dan dunia bergemuruh. Kepala raksasa yang didapatnya dari makam kuno yang digunakan untuk menumbuhkan daun kuno tiba-tiba muncul. Masih banyak pohon kering di atasnya, tapi banyak daun kuno yang tumbuh. 3 tahun lalu, ketika Wang Lin menyerap semua patung klan kuno di alam surgawi kuno, dia perlahan mengirimkan kekuatan kuno ke tempat ini. Daun kuno ini tumbuh sebagai hasilnya. Dengan satu gelombang, beberapa lusin daun kuno lengkap terbang dari pepohonan dan terbang ke tangan Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan daun-daun ini mendarat di celah yang tersegel, menyegelnya sekali lagi. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengumpulkan sisa daun kuno dan mengembalikan kepalanya ke ruang penyimpanannya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan kabut ini bersama Raja Nyamuk. Saat celah itu ditutup, celah itu menghilang tanpa jejak. Kabut di sekitarnya pun menipis hingga hilang sama sekali. Mengambang di sana, Wang Lin menundukkan kepalanya dan melihat alam surgawi angin di bawahnya. Runtuhnya alam surgawi angin bukannya tidak bisa diubah, dan karena banyaknya binatang nyamuk, keruntuhannya tidak sepenuhnya sempurna. Tempat ini jauh lebih baik daripada alam surgawi hujan atau guntur. Sedangkan untuk alam surgawi petir, Wang Lin belum pernah pergi ke sana, jadi dia tidak mengetahui perubahan yang terjadi di sana. Kalau begitu mari kita gunakan Wind Celestial Realm ini sebagai fondasinya. Jika alam surgawi petir terpelihara dengan baik, maka ia dapat diintegrasikan juga. Wang Lin menarik napas dan mengangkat tangannya. Pecahan-pecahan alam celestial angin berkumpul dari segala arah seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorong mereka ke tengah. Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, bahkan angin yang tak berujung pun mulai runtuh. Nyamuk binatang yang sudah lama tinggal di sini semuanya terbang ke udara. Mereka semua ketakutan saat melihat sekeliling dengan bingung. Rambut putih Wang Lin tertiup angin saat dia mengaum, dan tangannya yang terangkat tiba-tiba bertepuk tangan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia mampu membuat fragmen Wind Celestial Realm yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sekali lagi. Spirit Void tahap pertengahan sangat kuat bahkan di antara para penggarap langkah ketiga. Jumlahnya sangat sedikit di alam dalam dan luar. Bumi terus bergetar saat bergerak perlahan, suara gemuruh bergema. Pada saat ini, jika dilihat dari atas, alam surgawi angin bagaikan cermin berserakan di mana kepingan-kepingannya bergerak perlahan ke arah satu sama lain dan akhirnya menyatu kembali. Saat mereka berkumpul, sebuah benua lengkap tiba-tiba muncul. Angin di langit tiba-tiba runtuh, tidak ada jejak yang tertinggal. Nyamuk yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar. Mereka mendeteksi Wang Lin dan kekuatan mengerikan yang datang darinya. Selama 100 tahun terakhir, banyak binatang nyamuk yang dibunuh oleh Raja Nyamuk Wang Lin. Semua nyamuk yang kuat semuanya telah mati karena suatu alasan bertahun-tahun yang lalu. Sisanya tidak cukup kuat untuk menimbulkan masalah. Setelah mereformasi Wind Celestial Realm, Wang Lin mendarat di benua itu dan duduk. Dia menutup matanya dan perasaan menyebar. Dia menyatu dengan benua ini dan mengendalikannya untuk terbang maju. Gemuruh menggelegar bergema. Di bawah kendali Wang Lin, dia membawa alam surgawi angin keluar dari dunia, tempatnya berada dengan paksa dan masuk ke laut awan. Benua itu melayang di sana, memancarkan energi surgawi dalam jumlah yang sangat besar. Energi surgawi ini berbeda dari yang ada di benua astral abadi. Itu telah diubah oleh Joss Flames dan merupakan energi surgawi milik dunia gua. Dahulu kala, penguasa alam surgawi menciptakan 4 benua ini untuk mengumpulkan Joss Flames. Akibatnya, benua di 4 alam surgawi berbeda dari biasanya.
Binatang nyamuk itu berada di benua itu dan ditekan oleh tekanan Wang Lin, sehingga mereka tidak bisa terbang, mereka hanya bisa gemetar dan bergerak mengikuti benua. Bintang-bintang bergemuruh dan Wang Lin duduk di benua itu. Meskipun matanya terpejam, perasaan yang mengendalikan benua untuk terbang menuju Sungai Panggil. Dia akan pergi ke alam surgawi petir. Alam surgawi petir adalah satu-satunya alam surgawi yang belum pernah dikunjungi Wang Lin. Tempat itu memancarkan cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan pantulan yang indah.